Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimahullah, kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini terakhir selesai saya bacakan di bab yang ke-104 di hadis yang ke-741, memasuki di bab yang baru sekarang, bab yang ke-105. Babun nahwi anil koroni baina tamrotaini wa nahwihima. Bab larangan dari mengambil dobel di antara dua kurma dan semisal keduanya. Idza akala jama'atan, ketika makan bersama-sama. Ila bi'idni ruftati, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya ruqati, ruqahnya pada kawannya atau temannya. Jadi bab ini bab ketika makan bareng-bareng, ini kurma ya, kemudian makan bersama orang banyak disuguhi kurma satu wadah, kemudian tidak boleh double ngambilnya satu-satu ya, maksudnya kalau itu makannya memang orang banyak bersama-sama. Kalau dia mau double maka harus minta izin sama teman makannya. Ini Pak saya ngambil dua gitu. Kalau yang temannya itu salah satu ngomong, oh ampun, jangan, aku silakan. Artinya kalau dalam Islam soal makan ini harus rata, ya. ambil satu-satu, dua. Hadis 742. An Jabalat bin Suhaimin qala asobana amu sanatin ma'a ibni Jubairin. Dari Jabalah bin Suhaimin, dia berkata, menimpa kepada kami tahun paceklik bersama Ibnu Jubair. Faruzikna, maka kami diberi rezeki tamron, kurma. Bahkan Abdul ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yamurru bina, dia si Ibnu Umar tadi lewat kepada kami. Wa nahnu nakulu, sedangkan kami sedang makan kurma tadi. Fayaqulu, maka dia mengatakan si Ibnu Umar, la tuqorinu, janganlah kalian double. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kiron,
melarang dari double makan double ini. Supaya dulu kemudian dia mengatakan illa an yasta'dzina rajul akhahu, kecuali bahwasanya seseorang itu mengizinkan pada saudaranya, atau kecuali bahwasanya mereka itu mengizinkan, ya, seseorang itu mengizinkan untuk saudaranya, saudara yang makan itu, berapapun hal ini disepakati atasnya. Jadi ini bab-bab seperti ini kalau memang makanan yang bisa diambil satu-satu, ya. Dan makan yang seperti ini kalau disepakati dari awal, monggo silahkan mau ambil berapapun boleh. Misalnya kita tidak pernah pisang gitu ya, pisang. Kalau sudah ada perizinan yang seperti itu, maka boleh ambil hasil dua boleh. Monggo misalkan ambil dua boleh, tiga boleh misalkan. Nah kita bisa praktekkan ketika takjil ya, buka bersama itu kan biasanya taruh kurma satu piring gitu ya, berapa orang, maka bisa praktekkan ambil satu-satu. Kalau bisa diputar kanan, muternya kanan, ambil kanannya kan gitu. Jadi dalam hal hidangan pun juga begitu, jangan yang diputar ambil dulu, kita ngambil ada lagi diputar, jadi hak kita ambil dulu. Kalau diputar dulu kita belakang juga tidak apa-apa. Dulu pernah terjadi ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kelaparan, sangat melilit-lilit perutnya karena lapar. Dia membawa ayat yang ara'aita allazi yukallimu pada kali itu dibawa ayat. Ditanyakan ke Ibnu Umar, ya Ibnu Umar sesuai dengan apa yang ada dalam ayat itu. Oh ini orang mendustakan agama, orang diberi makan orang miskin. Oh nggak paham ini. Dibawa kepada Nabi tahu begitu dibaca itu, oh, kamu kelaparan ya, ajak makan, kasih makan. Itu pun diajak satu hidangan yang dia itu makannya belakangan. Jadi ada susu satu mangkok gitu ya. Dia disuruh pokoknya dihindarkan dulu. Si Abu Hurairah ini khawatir saya tidak kebagian cuma satu mangkok segini orang banyaknya itu. Dihindarkan pokoknya kanan sampai selesai. Ya oleh Rasulullah ketika Abu Hurairah kamu minum. Orang lain satu dua tegukan. Minum lagi ya Abu Hurairah, minum lagi. Sampai minum lagi ya Abu Hurairah 3 kali itu jatuh. Abu Hurairah ini susu tadi yang dihindarkan masih utuh. Ini kalau Rasulullah SAW yang awal-awal yang megang, dan itu sebagai mujizat ya beliau ini. Makanan yang sedikit pun bisa mencukupi orang banyak. Kalau kita ya tidak bisa seperti itu. Nah kalau di dalam hadis ini larangan double ini kebetulan berkenaan dengan itu tadi amun sanatin. Ya terjadi tahun paceklik. Ya, ini ya. Kalau di Abdullah bin Jubair ini, masya Allah dia kan termasuk orang yang istilahnya itu banyak memprotes di kepemimpinan Muawiyah sampai ke anaknya Yazid. Jadi di zaman kepemimpinan Muawiyah ini dilengsarkan ke anaknya namanya Yazid ini. Nah, di peristiwa Yazid inilah terjadi di pembunuhan si Hasan apa Husain di Karbala itu terjadi itu. Muslimin jadi terjejekkan. Tapi semuanya itu sebagai sahabat. Kan ada orang yang khususkan atau mengkeramatkan di tempat Karbala itu. Katanya seperti itu Nah kalau masa-masa paceklik memang begitu, harus dibagi. Nah sahabat itu tidak perlu dibagi, tahu diri. Begitu ada makanan itu tidak mungkin ada sahabatnya ya.
tidak kebagian, berbeda dengan sekarang. Dihidangkan terus bicara gitu ya. Dan kayak sopor aku jangan sampai cecer jam tangan harganya 7 M berapa itu? Jam tangan Pak 7 miliar. Jamnya fungsinya untuk melihat waktu saja sampai saat menunggu ya jika balik ke nah maka kita juga begitu, ketika makanan itu sedikit dan harus banyak yang makan dari saudaranya, maka harus tahu dan ambil paling awal pun harus tahu bisa ngambil sini, nanti yang belakangan tidak kebagian. Harus begitu juga orang itu carry misalkan kita begitu kalau memang terjadi masa-masa sulit makan. Nah ini Ibnu Umar itu cuma lewat mengingatkan, udah makan kurma, pokoknya jangan double. Rasul melarang double, kecuali ada seperti ini dengan teman-teman kamu. Intinya hadis ini sahih muttafaqun alaihi. Satu bab satu hadis lagi ini. Bab yang ke 106, bab lumayakuluhu, bab apa yang dikatakannya atau diucapkannya, wayak aluhu, dan apa yang diperbuatnya. Man ketika man orang yang yakulu dia itu makan, wala yashba'u, tidaklah merasa kenyang. Nah ini ada orang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Apa yang harus diperbuat dan harus mengatakan bagaimana? Tidak wajar itu maksudnya ya, orang ukuran makan itu ya 1 piring, ini 3 piring kok belum merasakan kenyang, terus benar-benar lapar, bermasalah. 743 An Wahsi ibni Harbin radhiyallahu anhu ana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Wahsin bin Harbin radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, matur kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kul, sesungguhnya kami ini makan, wala nashba'u, dan tidaklah kami merasa kenyang. Ya Rasulullah, kami ini makan tapi kami tidak merasa kenyang, kita lapar terus. Kalau bersama Nabi, fala'allakum taftarikuna, maka barangkali kalian itu berpisah-pisah. Maksudnya makannya itu menyendiri, satu gitu ya, jangan gitu. Kalau mereka menjawab para sahabat, ya, oh iya ya Rasulullah, kami makannya sendiri-sendiri. Kalau bersabda Nabi, fajtami'u ala ta'amikum, nah, maka kalian berkumpullah atau berjamaahlah atas makanan kalian. Kurus mallahi, dan bacakanlah apa namanya, nama Allah. Kurus itu artinya ya bacakan bismillah maksudnya ya. Yubarak bukan barik ya, yubarak akan dibarokai aku buat kalian di dalam makanan tadi. Rawahu Abu Dawud. Artinya ya diingatkan dengan nama Allah dan ucapan bismillah. Bismillah itu ucapan itu. Jadi ini kasusnya kan ada sahabat-sahabat itu makan tapi tidak bisa kenyang, itu bermasalah. Tanya kepada Rasul. Ya, Rasul. Kalau secara logika mestinya makan ya kenyang, ini tidak kenyang-kenyang, menghabiskan
makanan banyak tapi tidak mengenyangkan. Rasulullah, oh barangkali kalian itu makannya pisah-pisah. Oh iya ya Rasulullah, ya kalian berkumpul saja atas makanan kalian. Ini mungkin yang dijadikan oleh saudara kita di jamaah tabligh ini. Nah bisa jadi makan jamaah itu ya satu tempat ini untuk beberapa orang, bisa jadi tempatnya itu sendiri tapi berkumpul, bisa jadi makannya di sini. Nah, kayak di saudara kita sebagian di malam Maulid itu ya bawa panggang di masjid itu yang makan bareng tumpeng itu nggak begitu ya makan bareng-bareng itu udah begitu. Kalau ini yang dimaksud kalau ditanyakan ke saudara jamaah tabligh, namanya jamaah itu ya satu nampan kemudian ya monggo baik-baik saja. Kalau bisa seperti itu bagus sebenarnya. Ada bagian yang berpendapat ya udah piringnya sendiri tapi makannya kumpul. Tempatnya di sini tapi ambil. Nah, termasuk jamaah tidak makan bareng, dan makan bareng ini satu tempat. Jangan makan bareng di beda tempat. Makannya bodoh jam 12 mesti jenis gini jenis gini marco baca ini. Itu ya bareng makannya, diabani ya. Yuk kita makan bareng, tapi tempatnya berbeda. Itu tidak makan bersama di tempat yang bersama. Dan Bapak sekalian ya, makan itu sesuai dengan dalam hal yang diatur oleh agama lewat Rasul ini, seperti yang terjadi lewat tadi ya. Di zaman kanan, terus kemudian ambil secukupnya dulu, ambil yang mengiringi dia yang dekat dengannya ya. Kalau perlu diputar, kalau belum jatahnya minta ini, kan pernah ya. Rasul ini dikasih hidangan kemudian kanan itu. Jadi di kanannya anak kecil, dan di sebelah kirinya itu orang tua, seorang syekh. Mungkin Syekh Habib bukan saya. Sudah tua banget mungkin itu ya, sudah tua lah ini. Jadi syekh itu kan panggilan bisa untuk orang yang berilmu dan bisa untuk orang tua. Itu syekh. Itu Rasulullah kan bahasa kita pakai jadi bilang, ya anak, ini jatah makannya setelah aku mestinya engkau. Tapi gimana kalau izin ya tak kasihkan ke sebelah kiri saya orang tua ini. Si anak ini enggak ya Rasulullah itu jatah saya. Ya enggak, Rasulullah kasihkan ini. Memang haknya ini kok enggak boleh. Nah, memang haknya kalau yang punya hak tidak mengizinkan jangan dipaksa. Nah, kita kan enggak proses. Akhirnya apalagi kalau terjadi di lima-lima karena lima itu dan tidak pakai adab lagi. Dan jadi makan berkumpul satu tempat itu memang diperintahkan oleh Rasulullah supaya ada keberkahan ya. Tapi ingat ya disebut nama Allah Ta'ala juga ya, disebutnya nama Allah Ta'ala. Kemudian baru dari Rasulullah barok laku. Kalian akan diberi barokah ini pada makanan tadi. Karena adab yang tidak pakai aturan maka barokahnya kan hilang. Barokahnya yang hilang. Bukan nasinya atau lauknya yang hilang, tapi barokahnya yang hilang. Monggo kalau mau jamaah anak sama istri walaupun tidak terus-terusan bisa jadi. Paling bisa itu kalau puasa harus kita ya. Kalau puasa itu jangan makan bareng itu bisa di masjid ataupun di rumah. Kalau di rumah ya sama anak sama istri. Satu bab satu hadis juga. Di bab yang ke-107 sekarang. Babul amri, bab perintah bil akli, dengan makan min janibi, dari samping al qosati. Qosah itu tempat makan yang gede ya, tempat makan yang agak gede. Wa nahyi, dan larangan anil akli, dari makan
min wasotiha, dari tengah-tengahnya. Ya, artinya dari tengahnya, misalkan makan satu beri ini, satu tempat, kemudian langsung dijujuk tengah. Kan hadis barokahnya di tengah langsung diambil, tidak. Maksudnya barokahnya di tengah-tengah itu makan dari pinggir, nanti ketika sudah sampai tengah maka barokahnya dari turun. Nah kalau ini perintah makan itu dari samping, artinya dari pinggir-pinggir, tidak menunjukkan atau dilihat itu serakah. Cepatnya aja ambil anak, akan kelihatan serakah. Kemudian larangan juga makan dimulai dari tengah-tengah wadah, baik makan sendiri ataupun makan bareng-bareng, ambil dari tengahnya. Fihi, dan padanya hadis itu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kul mimma yaluka, dan makanlah dari apa-apa yang mengiringimu, artinya di dekatmu. Muttafaqun alaihi kama sabaqa, disepakati atasnya yang Bukhari sebagaimana yang telah lewat. Sudah lewat hadisnya soal itu. Makan yang dari pinggir itu telah lewat. 744. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatuh, barokah itu tanzilu wasato, ini tanzilu akan turun wasato, di tengah atau alami makanan. Jadi barokah itu akan turun di tengah makanan. Kalau kamu jujur di tengah, saat itu belum turun barokahnya kan. Jadi bukan dari pinggir, kalau sudah tinggal tengah maka barokah itu turun. Ini tidak bisa terangkan secara nyata nih. Maksudnya itu ya kita percaya dengan keyakinan seperti itu. Rasul yang mengatakan, termasuk wahyu juga yang disampaikan oleh Rasul itu. Fakulu, maka kalian makanlah min hafatai, dari pinggirnya, wala takulu, dan janganlah kalian itu makan min wasoti, dari tengahnya. Rawahu Abu Dawud, berdasarkan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Turmudi katanya ya, Turmudi. Wakola hadisun hasanun sahih, nah di sini hasan sahih. Kehasanannya itu, kesokahannya adalah hasan. Tapi sahih kalau dikatakan hadis yang hasan, hadis yang baik. Nah kita sebetulnya sudah makan sampai, kalau saya sudah 53 tahun, sudah makan selama 53 tahun, mulai disuapin, dan paling bisa makan mungkin umur 3 tahun, 3 tahun sampai 50 tahun. Bab makan sih belum benar, kok makan tidak sebagai orang harus penting lah warak, bukan begitu. Ya makan tiap hari, dan tidak hanya 1 kali kalau sekarang. Paling tidak 2 kali atau 3 kali. Kalau istilah orang Jawa kan telu, sarapan, makan siang, indoni, makan sore. Waktu sore kan 3 kali. Dulu naik gembe itu makan, apalagi berjam-jam makannya ini. Apalagi anak-anak kecil itu sah-sah makan di angkringan kopi, kemudian ada TV-nya ada belakang. Kalau makan tidak dihitung ibadah, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, itu rugi. Tidak ada pahalanya, barokahnya tidak ada juga. Itu tidak punya. Timbulnya kalau dikait-kaitkan dengan di dunia ini, bisa jadi sumber penyakit, bisa jadi apalagi yang makan sembrono. Ceritanya bukan dokter sih, cerita teman ngaji saja. Karena tetangganya itu umur
15 tahun itu gagal ginjal Jawa Timur. 15 tahun gagal ginjal. Jadi dapat itu ternyata memang orang tuanya yang cerita itu adalah tiap hari itu minum minuman kayak sing pakai dulu apa ini. Itu ya di sekolah ya di rumah seperti itu kalau dikasih nangis aja nggak mau sekolah ya tiap hari itu akhirnya. Nah, kalau kita nih apa-apa yang tidak sehat itu kita hindari. Jadi jangan sampai sesuatu mungkin kita tidak tahu. Kalau orang-orang ahli kesehatan tahu ini baik untuk kesehatan tidak. Kalau kita tahu tidak baik kita tetap makan, dolim namanya. Karena kan meracuni dirinya sendiri tidak boleh. Sesuatu yang merugikan kok nekat dikonsumsi dan tidak boleh kalau tahu. Kalau tidak. Kemudian kembali ke hadis ini, jadi makan itu dari pinggir kemudian menuju ke tengah, ya, menuju ke tengah. Dan kalau makan jamaah itu harus jangan makan terus teknok. Tidak. Kalau dia meninggalkan pun dengan izin juga, dah kenyang itu izin ya, itu anak tuyul gitu. Itu namanya jamaah itu seperti itu. Bahkan dalam sholat pun dia batal itu ada izinnya sama imam. Walaupun imam saya izin tidak begitu, cukup apa namanya bukan irong itu ya keluar. Dan sebetulnya kalau dia keluar dalam keadaan darurat itu boleh memotong di depan orang sholat itu kalau memang harus boleh. Kalau imam kan punya pintu khusus kita ini. Ini sampai sana Pak, jelaskan. Tidak begitu. Jadi kalau waktu imam itu ada keperluan ya sudah. Baru masak. Kalau makmum kan kan bisa jadi imami salah, kok salah namanya bisa jadi. Makanya perlunya di belakang imamnya orang-orang yang paham. Kalau tidak paham, di belakang imamnya hilang, karena belum maju lah. Dikira malah nyeneni ya. Walaupun sebagian sekarang ada ya menemukan apa ini hadisnya sama sebenarnya. Batal imamnya batal kabeh. Karena imam itu sebagai ini pendapat memakai hadis ju'ilal imamu diutama bihi. Dijadikan imam itu disempurnakan imam. Lah imamnya ada. Dan sebagian yang kita ketahui imamnya batal dan sudah sambut silakan buah. Bisa aja gitu. 745 wa an Abdillah bin Busrin radhiyallahu anhu qala Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, adalah menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun. Tempat makan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada qas'ah, ada tempat makan yang besar. Yukalu dikatakan lah padanya itu al-ghorro ini yang di atasnya kosan tadi, tempat yang mungkin kalau ini beri sekian gitu ya, setisa lebih besar lagi ini. Yang miluha membawanya arba'atun rijalin. Yang membawanya ya al-ghorro tadi, tempat makan yang besar tadi adalah 4 orang. Jadi gotong 4. Tapi ini sudah ada isinya, ada makanannya. Falama atahau, maka tatkala waktu duha, mereka waktu duha, wasajadu dan mereka itu sama sujud ad-duha. Oh, sujud berarti sholat ya.
maka mereka sama sholat duha. Jadi yang dimaksud sujud ini adalah sholat, ya. Sholat duha. Utia didatangkan bitilka dengan itu al-qos'ati qos'ah, yakni yaitu yang dimaksud waqad surida fiha. Waqad dan sungguh surida itu dibikin fiha padanya, pada makanan yang ditaruhkan wadah tadi. Fatahu maka mengerumunilah alaiha atasnya. Jadi orang banyak itu mengerumuni atas ya kos'ah tadi atau al-ghurab tadi, tempat makanan tadi. Falama maka tatkala kasu menjadi banyak, jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasa mendudukkan, jasa itu kan duduknya begini, jadi apa namanya, berjulikan betisnya dua-duanya, tapi apa pantatnya ini ditaruhkan di bumi, di bumi, dudukkan begitu. Qala Arabiyun, berkatalah orang Arabi, mahadil jilsatu. Wah, ini cara duduk apa ini lainnya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah itu ja'alani, telah menjadikan aku itu abdan, seorang hamba yang kariman, yang mulia. Walam, dan tidaklah yaj'alni, dia Allah itu menjadikan aku itu jabbar, kasar, ani dan bengis, ya. Tidak kasar omongan, tidak perbuatan, tidak rusak-rusuh gitu ya. Gini aturan Allah, saya tidak rusak-rusuh, saya tidak kasar, tidak bengis. Sumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu, "Kulu, kalian makanlah min hawalaiha, dari sekitarnya. Wada'au, dan biarkanlah dirwataha, pada atasnya, yubarak fiha, dia akan membarokai fiha padanya." Rawahu Abu Dawud, dan Abu Dawud bi isnadin jayyidin, jadi dengan sanad jayyid itu bagus, sanad tadinya bagus. Dirwataha, dirwah tadi aklaha, atasnya, jadi biarkan makan di sekitarnya, atasnya biarkan. Bikan sril gali, dengan kasrohnya gal menjadi di, ya, wadomiha, dan domahnya. Nah, kalau di hadis ini Nabi itu pernah berkumpul-kumpul dengan sahabat, kemudian didatangkan satu tempat wadah qos'ah tadi. Ada yang mengatakan bukan qos'ah saja, tapi adalah gorok yang lebih besar lagi, ya. Membawa aja 4 orang, besar. 4 orang. Terus kemudian setelah itu waktu duha, mereka pada sholat duha semuanya, Nah, ketika sholat duha datang lagi makanan lagi, datang lagi rezeki lagi. Ini seperti pemahaman orang-orang itu ya, sholat duha pokoknya mendatangkan rezeki. Datang lagi nyatanya begini. Ya itu hiburan saja. Sholat duha kan untuk mensedekahi apa was-was yang ada dalam tubuh manusia ini. Yakni bikin makanan yang memang dibikin di tempat itu dan disuguhkan untuk Nabi. Terus setelah ditaruhkan ya juga, setelah sholat duha mereka mengerumuni itu semua, kumpul semuanya. Loh, semakin banyak orangnya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi tadi ya, hidup dengan itu tadi.
yang saya tahu itu jasa ini, tapi saya belum lihat di kamu sendiri jasa ini. Kan Rasul pernah melarang yang begini ya di sholat ini, tapi ini kayak jasa ini punya hadis. Setahu saya ini nanti kalau ada di pengajian yang lain, kalau di hadis itu kan ada yang begini nih ya, apa mungkin yang itu dijadikan satu putih yang begini, tapi kalau sejarah ini kan bukan. Walaupun hadisnya tidak suka ini, hadisnya tidak suka, hadisnya kan doib, duduk dulu. Boleh jadi, boleh saja. Mungkin ini gitu untuk keterangan yang konkretnya insya Allah di pertemuan yang akan datang soal jasa ini, jasa Rasulullah SAW. Nah, intinya apa yang dikatakan oleh Rasul ini adalah semuanya adalah bukan karena apa namanya ini aku kan ini salah, ya walaupun orang apa ini cara duduk apa, dosa ini bukan orang yang menunjukkan duduk seperti itu, duduk yang orang yang baik, orang mulia. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.